Ada satu hal sederhana yang sebenarnya disukai hampir semua perempuan, tapi sayangnya sering diabaikan oleh banyak laki-laki. Hal itu adalah pujian kecil, bukan pujian berlebihan, bukan kata-kata yang dibuat-buat, apalagi kalimat gombal yang terasa dipaksakan. Yang dimaksud di sini adalah pujian sederhana, tulus dan lahir dari hati. Perempuan pada dasarnya senang merasa dihargai. Mereka bisa menghabiskan waktu lama hanya untuk memilih pakaian, merias wajah, atau bahkan sekadar menata rambut sebelum bertemu seseorang yang mereka sayangi. Mereka melakukan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga karena ingin terlihat menarik di mata orang yang penting dalam hidupnya. Namun sayangnya banyak laki-laki melewatkan momen penting ini. Mereka melihat sekilas, lalu menganggap itu hal biasa. Mereka tidak sadar bahwa di balik penampilan itu ada usaha, ada perhatian, ada kesungguhan. Disinilah pujian kecil seharusnya hadir. Kalimat sederhana seperti, "Kamu cantik sekali hari ini," atau "Aku suka senyummu," bisa membawa perubahan besar dalam perasaan seorang perempuan. Kata-kata yang mungkin hanya butuh beberapa detik untuk diucapkan, bisa membuat hatinya hangat berjam-jam, bahkan seharian penuh. Bukan hanya soal penampilan, pujian kecil bisa diberikan pada banyak hal lain yang sering terlewat. Misalnya ketika dia bercerita dengan penuh semangat, laki-laki bisa berkata, "Aku suka cara kamu cerita, bikin aku ikut senang." Atau saat dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, cukup dengan kalimat, "Kamu hebat, aku bangga sama kamu." Kalimat-kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa laki-laki benar-benar memperhatikan, bukan hanya sekadar mendengar atau melihat. Perempuan bisa merasakan perbedaan antara pujian yang tulus dan pujian yang asal diucapkan. Pujian yang tulus membawa rasa hangat, membuatnya merasa benar-benar dihargai. Sementara pujian yang asal-asalan justru terasa kosong. Karena itu, laki-laki tidak perlu memaksakan diri untuk berkata manis sepanjang waktu. Cukup ucapkan apa yang memang benar dirasakan. Banyak laki-laki merasa gengsi untuk memberikan pujian. Mereka menganggap pujian itu akan membuat mereka terlihat lemah atau terlalu manis. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Laki-laki yang berani memberikan pujian tulus dianggap lebih dewasa, lebih berani menunjukkan perasaan, dan lebih peka terhadap pasangannya. Pujian kecil adalah tanda bahwa ia tidak hanya memperhatikan hal besar, tetapi juga detail kecil yang berarti. Bayangkan seorang perempuan yang baru saja memasak untuk pasangannya. Dia mungkin mencoba resep baru, atau bahkan memasak dengan terburu-buru karena kesibukan. Lalu ketika laki-laki yang dicintainya berkata, "Masakan kamu enak sekali, terima kasih ya," hatinya langsung meleleh. Kalimat sederhana itu membuat semua usahanya terasa dihargai. Atau ketika perempuan memberanikan diri mencoba hal baru, lalu pasangannya berkata, "Aku salut sama keberanian kamu." Kata-kata itu bisa menjadi sumber semangat untuk melangkah lebih jauh. Pujian kecil juga bisa menjadi obat lelah. Saat perempuan menjalani hari yang berat, menghadapi tekanan pekerjaan, atau sekadar merasa tidak bersemangat, mendengar kalimat, "Aku bangga sama kamu, kamu kuat banget," bisa mengubah segalanya. Perempuan merasa tidak sendirian, merasa ada seseorang yang selalu mendukungnya. Mungkin bagi laki-laki, kata-kata itu terdengar sepele. Tapi bagi perempuan, kata-kata itu bisa berarti dunia. Perempuan tidak selalu membutuhkan hadiah mahal, jalan-jalan mewah, atau kejutan besar. Kadang yang mereka harapkan hanyalah kalimat sederhana yang menunjukkan bahwa mereka dilihat, diperhatikan, dan dihargai. Sebuah penelitian tentang hubungan bahkan menunjukkan bahwa kata-kata positif, sekecil apapun, bisa memperkuat ikatan antara pasangan. Pujian kecil berfungsi seperti air yang cuma ada satu hal sederhana yang sering terabaikan dalam hubungan, tetapi dampaknya sangat besar. Hal itu adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan tulus. Banyak laki-laki merasa bahwa yang terpenting dalam sebuah hubungan adalah memberi solusi, memberi arahan, atau bahkan menunjukkan tindakan nyata. Padahal seringkali yang dibutuhkan perempuan bukanlah jawaban, bukan solusi, melainkan hanya telinga yang mau mendengar dengan penuh perhatian. Perempuan senang bercerita. Mereka suka mengungkapkan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, atau sekadar hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup sehari-hari.
Dari cerita sederhana tentang bagaimana harinya berjalan, sampai keluhan kecil tentang pekerjaan atau teman. Semua itu terasa penting bagi mereka untuk dibagikan kepada orang yang mereka sayangi. Bukan karena mereka ingin membebani, melainkan karena berbagi cerita membuat hati terasa lebih ringan. Namun masalahnya banyak laki-laki tidak benar-benar mendengarkan. Mereka mendengar dengan telinga tapi tidak dengan hati. Saat pasangan bercerita, laki-laki hanya menjawab singkat, mengangguk tanpa fokus, atau bahkan sibuk dengan ponsel di tangan. Kadang mereka merasa cerita itu tidak penting, sehingga tidak perlu diperhatikan. Inilah yang tanpa sadar membuat perempuan merasa diabaikan. Padahal, bagi perempuan didengarkan itu berarti dihargai. Saat mereka bercerita, yang mereka inginkan bukan sekadar respon cepat, tapi perhatian penuh. Hal kecil seperti menatap mata, memberikan anggukan kecil, atau sekadar berkata, "Lalu apa yang terjadi?" sudah cukup untuk membuat mereka merasa istimewa. Itu tanda bahwa apa yang mereka katakan dianggap penting. Mendengarkan dengan tulus bukan berarti laki-laki harus memberikan solusi di akhir cerita. Justru seringkali perempuan tidak butuh saran. Mereka hanya ingin merasa dimengerti. Saat pasangan berkata, "Aku ngerti perasaan kamu," atau "Pantas aja kamu capek, aku bisa bayangin," hati perempuan terasa lebih ringan. Mereka merasa tidak sendirian, merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Coba bayangkan seorang perempuan pulang setelah hari panjang di kantor. Dia lelah, stres, dan ingin sekali berbagi cerita. Saat dia mulai bercerita, pasangannya langsung menaruh ponsel, menatap wajahnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali memberikan senyuman kecil, sesekali mengangguk, dan sesekali menimpali dengan kalimat sederhana. Perempuan itu mungkin tidak menyadari, tapi hatinya akan terasa lebih hangat. Rasa lelahnya sedikit demi sedikit hilang, diganti dengan perasaan lega karena ada seseorang yang benar-benar mendengarkannya. Mendengarkan dengan tulus juga berarti tidak menghakimi. Kadang perempuan hanya ingin mengeluarkan isi hatinya, tanpa butuh disalahkan atau dihakimi. Saat mereka bercerita, yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk terbuka. Jika laki-laki mampu menjadi tempat itu, maka hubungan akan terasa lebih kokoh. Satu hal yang sering dilupakan adalah mendengarkan juga bentuk cinta. Cinta tidak selalu harus ditunjukkan dengan kata-kata romantis atau hadiah besar. Cinta bisa ditunjukkan dengan kesediaan untuk duduk tenang, memberikan waktu, dan hadir sepenuhnya untuk orang yang kita sayangi. Dalam dunia yang serba sibuk ini, perhatian penuh menjadi hadiah paling berharga. Mendengarkan dengan tulus juga membantu laki-laki lebih mengenal pasangannya. Dari cerita kecil, laki-laki bisa tahu apa yang membuat pasangannya bahagia, apa yang membuatnya sedih, apa yang memotivasinya, dan apa yang membuatnya takut. Informasi ini adalah kunci penting dalam membangun hubungan yang lebih dalam. Tanpa disadari, setiap cerita kecil menyimpan potongan besar tentang siapa pasangan kita sebenarnya. Ada perempuan yang merasa laki-laki hanya ingin mendengar hal-hal penting saja. Padahal bagi mereka setiap detail adalah bagian dari diri. Jika laki-laki mampu mendengarkan bahkan hal kecil, itu tandanya ia benar-benar peduli. Misalnya, saat perempuan bercerita tentang kejadian kecil di jalan, atau tentang obrolannya dengan teman, laki-laki yang mendengarkan dengan antusias akan membuatnya merasa istimewa. Dia merasa suaranya berarti. Mendengarkan dengan dalam sebuah hubungan seringkali kita terlalu sibuk memperhatikan hal-hal besar, sampai lupa bahwa yang sebenarnya sangat berarti adalah hal-hal kecil. Perempuan pada dasarnya penuh dengan perhatian detail. Mereka sering melakukan banyak hal kecil untuk pasangannya. Hal-hal yang mungkin tampak biasa, tetapi sebenarnya penuh dengan usaha dan rasa cinta. Apalagi menghargainya. Padahal menghargai usaha kecil dari seorang perempuan adalah salah satu kunci terpenting dalam menjaga hubungan tetap hangat dan sehat. Coba kita lihat contoh sederhana. Ada perempuan yang rela bangun lebih pagi hanya untuk menyiapkan sarapan kecil. Bisa jadi hanya roti panggang, segelas teh, atau bekal sederhana. Bagi sebagian laki-laki itu hal sepele yang tidak perlu dipuji. Mereka makan begitu saja tanpa komentar lalu pergi beraktivitas.
Tapi bagi perempuan, hal itu bukan sekadar makanan. Itu adalah bentuk cinta yang ia wujudkan dalam perbuatan. Saat laki-laki mengucapkan, terima kasih ya, aku suka banget kamu bikinin sarapan. Hatinya langsung berbunga-bunga. Usaha kecil yang ia lakukan jadi terasa dihargai. Hal yang sama juga terjadi dalam hal penampilan. Banyak perempuan menghabiskan waktu lama untuk merias diri sebelum bertemu pasangannya. Mereka memilih pakaian dengan hati-hati, menata rambut, bahkan mencoba lipstik baru hanya agar terlihat menarik di mata orang yang mereka cintai. Namun sayangnya, usaha ini sering luput dari perhatian. Laki-laki hanya melihat sekilas lalu tidak mengatakan apa-apa. Padahal cukup dengan kalimat sederhana seperti, "Kamu cantik banget hari ini." Usaha itu langsung terasa bernilai. Menghargai usaha kecil bukan berarti selalu memberi hadiah besar. Menghargai berarti mengakui, menyadari, dan mengucapkan rasa terima kasih. Itu bisa berupa kalimat sederhana, senyuman tulus, atau pelukan kecil. Hal-hal itu membuat perempuan merasa, apa yang aku lakukan tidak sia-sia. Perempuan juga sering melakukan usaha kecil dalam keseharian yang tidak terlihat jelas. Misalnya, mereka memperhatikan hal-hal detail seperti mengingatkan pasangan untuk makan, menyiapkan payung saat hujan, atau sekadar mengirim pesan singkat. Jangan lupa istirahat. Semua ini adalah bentuk kepedulian yang kadang dianggap sepele. Padahal itu adalah tanda cinta yang nyata. Ketika laki-laki menanggapi dengan, "Makasih ya, kamu perhatian banget," perempuan akan merasa usahanya diakui. Yang sering dilupakan adalah perempuan tidak butuh balasan besar. Mereka tidak menuntut hadiah mewah setiap kali melakukan hal kecil. Yang mereka butuhkan hanyalah pengakuan. Hanya butuh satu kalimat terima kasih atau satu tatapan hangat. Itu sudah cukup membuat mereka bahagia. Menghargai usaha kecil juga menunjukkan bahwa laki-laki peka dan memperhatikan. Perempuan ingin merasa dilihat. Mereka ingin tahu bahwa setiap usaha, sekecil apapun, tidak berlalu begitu saja. Laki-laki yang terbiasa menghargai detail kecil akan lebih mudah mendapatkan hati perempuan karena mereka merasa dirinya benar-benar dianggap penting. Coba bayangkan seorang perempuan yang memasak dengan penuh usaha. Mungkin hasilnya tidak sempurna, rasanya biasa saja, atau bahkan sedikit kurang. Jika laki-laki hanya mengkritik, semangat perempuan bisa runtuh. Tapi jika laki-laki berkata, "Terima kasih ya, aku suka banget kamu udah berusaha masak buat aku." Meskipun rasanya sederhana, perempuan akan merasa dihargai. Ia tahu pasangannya melihat niat baik di balik usahanya. Hal kecil juga bisa berupa cara perempuan menjaga kenyamanan. Misalnya dia memilih tempat makan yang sesuai dengan selera pasangannya, menyiapkan jaket saat tahu pasangannya mudah kedinginan, atau bahkan diam-diam mengingat hal-hal kecil tentang apa yang disukai dan tidak disukai. Semua ini adalah bentuk usaha yang mungkin tidak terlihat tapi ada. Laki-laki yang jeli akan sadar dan akan berkata, "Aku seneng banget kamu selalu mikirin hal-hal kecil kayak gini." Kalimat sederhana itu bisa membuat hati perempuan luluh. Menghargai usaha kecil sebenarnya bukan hanya tentang membuat perempuan bahagia. Ini juga tentang membangun hubungan yang sehat. Saat perempuan merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik. Mereka akan semakin bersemangat untuk menunjukkan cinta lewat tindakan kecil. Sebaliknya, jika usaha kecil terus-menerus diabaikan, lama-kelamaan mereka bisa merasa lelah, bahkan merasa tidak dianggap. Ada kalimat bijak yang mengatakan, hal-hal kecil seringkali menjadi alasan terbesar untuk bertahan. Itu benar. Hubungan tidak selalu ditentukan oleh hal-hal besar seperti hadiah mahal atau perjalanan mewah. Justru perhatian pada dalam sebuah hubungan, banyak orang mengira bahwa kebahagiaan pasangan hanya bisa dibangun dari hal-hal besar, seperti memberi hadiah mahal, merencanakan liburan mewah, atau membuat kejutan spektakuler. Padahal, seringkali yang justru lebih berarti adalah inisiatif kecil yang muncul dalam keseharian. Inisiatif sederhana yang menunjukkan bahwa kita peduli, perhatian, dan benar-benar hadir dalam hubungan itu. Banyak laki-laki tidak menyadari betapa berharganya inisiatif kecil di mata perempuan. Mereka mungkin berpikir, itu hal sepele, nggak perlu repot. Tapi bagi perempuan, ketika pasangannya mengambil langkah tanpa harus diminta, itu adalah tanda cinta yang nyata. Karena pada dasarnya inisiatif kecil adalah bukti bahwa kita memikirkan pasangan, bahkan sebelum dia mengatakannya. Bayangkan situasi sederhana.
Seorang perempuan sedang membawa barang belanjaan yang cukup banyak. Tanpa harus diminta, laki-lakinya langsung membantu membawakan sebagian. Mungkin bagi laki-laki itu hal biasa, tapi bagi perempuan tindakan itu bisa membuat hatinya hangat. Dia merasa diperhatikan, merasa tidak sendirian, dan dia merasa dicintai dengan cara yang nyata. Inisiatif kecil juga bisa berupa tindakan sehari-hari, seperti membukakan pintu, menawarkan jaket ketika udara dingin, atau sekadar menjemput meski jaraknya tidak jauh. Hal-hal ini mungkin terlihat kecil, tapi justru disitulah makna besarnya. Karena perempuan bisa merasakan, pasangannya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan kenyamanan orang yang dia sayangi. Perempuan suka ketika laki-laki mengambil inisiatif merencanakan sesuatu. Tidak perlu hal besar. Cukup dengan mengatakan, "Besok kita makan di tempat yang kamu suka, ya?" Atau, "Aku udah pesenin tiket film yang kemarin kamu pengen tonton." Tindakan kecil ini membuat perempuan merasa spesial. Mereka merasa dianggap penting, merasa keinginannya didengar, dan merasa diperhatikan. Inisiatif kecil juga bisa muncul dari perhatian sederhana. Misalnya, tanpa diminta, laki-laki mengingatkan, "Jangan lupa minum air putih, ya?" Atau, "Kamu udah makan belum?" Bagi sebagian orang itu terdengar biasa. Tapi bagi perempuan kalimat itu adalah bentuk kasih sayang. Itu tanda bahwa ada seseorang yang peduli pada kesehatannya. Bahkan untuk hal-hal kecil. Hal yang sering terlupakan adalah inisiatif kecil bukan soal seberapa besar atau mewah tindakannya, tapi soal kepedulian. Perempuan bisa merasakan apakah sebuah tindakan dilakukan dengan tulus atau sekadar formalitas. Ketika laki-laki dengan spontan melakukan sesuatu tanpa diminta, perempuan tahu bahwa itu datang dari hati. Ada momen yang sering dialami dalam hubungan. Misalnya ketika perempuan terlihat lelah, dia mungkin tidak mengeluh, tapi sebenarnya tubuhnya butuh istirahat. Laki-laki yang peka akan mengambil inisiatif untuk berkata, "Hari ini jangan masak ya, aku yang pesen makanan buat kita." Kalimat sederhana ini bisa membuat perempuan merasa tenang. Dia merasa dipahami tanpa harus berkata banyak. Atau saat perempuan bercerita tentang mimpinya, laki-laki bisa mengambil inisiatif dengan memberi dukungan, misalnya membantu mencarikan informasi, atau sekadar berkata, "Aku percaya kamu bisa." Itu bukan hanya kata-kata, tapi bentuk nyata dari dukungan emosional yang sangat berharga. Inisiatif kecil juga bisa berupa memberi perhatian tanpa alasan khusus, seperti mengirim pesan singkat di tengah hari, "Aku kangen kamu," atau menuliskan catatan kecil yang manis di kertas. Hal sederhana ini seringkali lebih berkesan daripada hadiah besar, karena perempuan merasa dirinya selalu ada di pikiran pasangannya, bahkan di tengah kesibukan. Satu hal yang perlu dipahami, perempuan tidak selalu ingin meminta. Banyak dari mereka berharap pasangannya bisa peka dan mengerti tanpa harus diucapkan. Bukan karena mereka tidak mau bicara, tapi karena ada perasaan hangat ketika pasangannya mampu memahami lebih dulu. Di Lamingfa, inisiatif kecil menjadi sangat penting. Itu menunjukkan bahwa laki-laki benar-benar memperhatikan. Dunia tidak menunggu diminta untuk peduli. Mungkin ada laki-laki yang merasa, kalau dia butuh pasti dia ngomong. Tapi sebenarnya, ketika laki-laki hanya menunggu, perempuan bisa merasa kecewa. Karena dalam hatinya ia berharap pasangannya bisa peka lebih dulu. Sementara ketika laki-laki bergerak duluan, tanpa menunggu, perempuan akan merasa berharga. Ia akan berpikir, dia benar-benar mikirin aku. Mengambil inisiatif kecil tidak berarti harus selalu benar atau sesuai harapan. Bahkan jika kadang tindakan itu sederhana sekali, perempuan tetap menghargainya. Misalnya, ketika laki-laki tiba-tiba membawa dalam sebuah hubungan, banyak orang menganggap bahwa yang penting hanyalah hal besar. Ulang tahun, anniversary, atau momen spesial tertentu. Padahal, yang justru seringkali lebih menyentuh hati perempuan adalah ketika laki-laki mampu mengingat hal-hal kecil yang terkadang dianggap sepele. Hal-hal kecil yang bahkan mungkin tidak pernah diminta untuk diingat, tapi ternyata tersimpan dalam pikiran pasangannya. Perempuan sangat menghargai ketika pasangannya mampu memperhatikan detail kecil tentang dirinya. Misalnya ia pernah bercerita sekilas tentang makanan favoritnya saat kecil. Toya menyebutkan warna yang selalu membuatnya merasa percaya diri. Atau bahkan cerita sederhana tentang lagu yang selalu mengingatkannya pada masa lalu. Ketika laki-laki mampu mengingat detail itu, perempuan merasa dirinya benar-benar diperhatikan. Coba bayangkan,
Seorang perempuan pernah bilang, "Aku suka banget coklat dengan kacang. Rasanya bikin nostalgia." Dia mengucapkannya santai, mungkin sambil lalu. Tidak ada permintaan khusus, tidak ada ekspektasi besar. Lalu beberapa hari kemudian, laki-lakinya datang dengan sebatang coklat kacang. Perempuan itu pasti akan tersenyum, mungkin terkejut, lalu merasa hatinya hangat. Bukan karena cokelatnya, tapi karena ternyata pasangannya mendengarkan dan mengingat. Hal-hal kecil seperti ini seringkali dianggap tidak penting oleh sebagian laki-laki. Mereka mungkin berpikir, ngapain sih ingat hal-hal remeh kayak gitu? Tapi bagi perempuan itulah yang membuatnya merasa istimewa. Karena mengingat detail kecil berarti seseorang benar-benar mendengarkan, bukan hanya sekadar hadir secara fisik. Perempuan juga sangat menghargai ketika laki-laki mengingat hal-hal sederhana yang berkaitan dengan kesehariannya, seperti mengingat tanggal ujian, wawancara kerja, atau rapat penting. Ketika laki-laki bisa berkata, "Ci, gimana tadi wawancaranya? Tony, semoga rapatmu lancar ya." Itu membuat perempuan merasa diperhatikan. Dia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli dengan perjalanannya, bukan hanya dengan dirinya sebagai pasangan. Mengingat hal-hal kecil juga bisa berupa perhatian terhadap kebiasaan. Misalnya, tahu bahwa pasangannya selalu suka minum kopi tanpa gula, atau lebih suka duduk di dekat jendela ketika di kafe. Laki-laki yang bisa mengingat detail seperti ini tidak hanya menunjukkan perhatian, tapi juga kepedulian yang konsisten. Karena tanpa diminta, dia sudah berusaha membuat pasangannya merasa nyaman. Bahkan mengingat hal-hal sederhana tentang suasana hati juga sangat berarti. Perempuan seringkali merasa tersentuh ketika laki-laki bisa berkata, "Kamu kayaknya lagi capek ya, butuh istirahat," padahal dia tidak mengeluh sedikit pun. Itu menunjukkan bahwa laki-laki benar-benar memahami. Tidak hanya mendengar kata-kata, tapi juga merasakan energi yang ditunjukkan oleh pasangannya. Perlu dipahami, perempuan bukan mencari pasangan yang sempurna, melainkan seseorang yang benar-benar hadir. Dan salah satu bukti kehadiran itu adalah kemampuan untuk mengingat hal-hal kecil. Ketika laki-laki bisa mengingat detail sederhana yang pernah diucapkan pasangannya, itu seakan berkata, "Aku mendengarkanmu, aku memperhatikanmu, aku peduli." Ada kalanya perempuan merasa dirinya terlalu kecil untuk diperhatikan, apalagi dalam dunia yang sibuk dan penuh tekanan. Saat itulah ketika laki-laki menunjukkan bahwa ia ingat sesuatu yang bahkan tidak penting, perempuan akan merasa dirinya berharga. Ia akan merasa bahwa suaranya tidak hanya lewat begitu saja, melainkan disimpan dengan tulus di hati orang yang dicintainya. Hal-hal kecil itu bisa berupa banyak hal. Misalnya, mengingat parfum yang dipakainya saat pertama kali bertemu, mengingat cara dia suka menyisir rambutnya ke kiri atau ke kanan, mengingat film yang dia tonton berulang kali tanpa bosan, atau bahkan mengingat hal sesederhana minuman favoritnya saat cuaca panas. Semua detail kecil ini ketika diingat dan diperhatikan bisa membuat perempuan merasa dihargai, lebih dari sekadar kata-kata. Ada satu hal penting yang perlu dipahami. Mengingat hal kecil tidak membutuhkan biaya. Tidak butuh hadiah mahal, tidak butuh kejutan besar. Yang dibutuhkan hanyalah kesungguhan untuk mendengarkan, memperhatikan, dan menyimpan hal itu dalam ingatan. Dan ketika hal sederhana itu dilakukan, dampaknya bisa sangat besar bagi hati seorang perempuan. Bayangkan seorang perempuan bercerita, "Aku suka bunga matahari, soalnya warnanya bikin aku semangat." Dia tidak mengharap apapun. Tapi suatu hari laki-lakinya datang membawa bunga matahari. Meski hanya satu tangkai, perempuan itu pasti merasa sangat bahagia. Karena bagi dia, itu bukan sekadar bunga. Itu dia adalah simbol bahwa pasangannya benar-benar mendengarkan dan mengingat. Bagi perempuan, mengingat hal-hal kecil juga berarti mengingat siapa dirinya sebenarnya. Dalam sebuah hubungan, banyak orang berpikir bahwa cinta cukup ditunjukkan dengan perhatian fisik, materi, atau dengan kata-kata manis. Padahal, salah satu hal yang paling dibutuhkan perempuan dari pasangannya adalah dukungan emosional. Hal ini seringkali terlupakan oleh banyak laki-laki. Mereka mungkin menganggap bahwa selama sudah hadir secara fisik, maka pasangannya akan merasa cukup. Namun kenyataannya, perempuan tidak hanya butuh seseorang yang hadir secara fisik, tetapi juga butuh seseorang yang mampu hadir secara batin. Dukungan emosional berarti mampu menjadi tempat berlabuh, tempat bercerita, dan tempat merasa aman tanpa harus dihakimi.
Perempuan ingin merasakan bahwa ketika dunia di luar terasa berat, ada seseorang yang bisa mereka andalkan untuk mendengarkan dan mendukung tanpa syarat. Coba bayangkan, seorang perempuan pulang setelah seharian bekerja. Dia lelah, pikirannya penuh dengan tekanan dari kantor. Mungkin juga ada masalah kecil dengan teman atau keluarganya. Yang dia butuhkan bukan sekadar laki-laki yang bertanya, "Tadi kerjaanmu selesai, kan? Atau kamu udah makan belum?" Meski itu baik, tapi lebih dari itu, ia ingin pasangannya berkata, "Kamu kelihatan capek, mau cerita nggak? Aku di sini buat dengerin." Kalimat sederhana ini bisa memberi rasa aman yang luar biasa. Banyak laki-laki tidak menyadari bahwa ketika perempuan bercerita, mereka bukan selalu mencari solusi. Mereka tidak selalu ingin masalahnya diselesaikan. Kadang mereka hanya butuh didengarkan, ditemani, dan divalidasi perasaannya. Ketika seorang perempuan berkata, "Hari ini aku kesel banget, kayaknya semua salahku," ia tidak ingin segera dijawab dengan, "Ya udah, jangan dipikirin, nanti juga selesai." Yang dia butuhkan adalah pelukan, kata-kata, atau sekadar pengakuan seperti, "Aku ngerti, pasti berat banget buat kamu. Aku di sini kalau kamu butuh." Dukungan emosional bukan tentang menyelesaikan masalah, tetapi tentang memberikan ruang bagi perempuan untuk merasa aman mengekspresikan dirinya. Itu tentang membuatnya tahu bahwa apapun yang dia rasakan, dia tidak sendirian. Dan itu lebih berharga daripada 1000 solusi cepat yang sebenarnya tidak menjawab perasaan di dalam hatinya. Hal lain yang sering terlupakan adalah perempuan membutuhkan validasi terhadap perasaan mereka. Misalnya, ketika ia merasa cemas menghadapi ujian, wawancara kerja, atau tantangan besar, laki-laki kadang meremehkan dengan berkata, "Ah, gampang itu, kamu pasti bisa." Padahal, meski terdengar positif, kalimat itu justru bisa membuat perempuan merasa tidak dipahami. Yang mereka butuhkan adalah kalimat yang menegaskan bahwa apa yang dirasakan itu wajar. Misalnya, "Aku tahu kamu lagi deg-degan. Itu wajar banget dan aku percaya kamu bisa melewati ini. Kalau kamu butuh aku siap nemenin." Dukungan seperti ini memberi kekuatan emosional yang luar biasa. Dukungan emosional juga berarti hadir di momen-momen kecil. Tidak hanya saat ada masalah besar, tapi juga saat perempuan merasa ragu dengan dirinya sendiri. Kadang perempuan bisa berkata, "Aku nggak pede pakai baju ini," atau "Kayaknya aku nggak cukup pintar buat itu." Disinilah laki-laki bisa demi menunjukkan dukungan emosional dengan berkata, "Menurutku kamu cantik dengan cara kamu sendiri." Atau, "Aku percaya kamu punya kemampuan lebih dari yang kamu kira." Kalimat sederhana seperti itu bisa menjadi penyemangat besar, karena datang dari orang yang paling dia percayai. Perempuan juga menghargai ketika laki-laki bisa memberi rasa tenang dalam diam. Tidak selalu dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran yang tulus. Misalnya, duduk di sampingnya ketika dia sedang sedih, memegang tangannya, atau sekadar menemani tanpa banyak bicara. Kehadiran itu sendiri sudah menjadi dukungan emosional yang mendalam, karena perempuan merasa tidak sendirian menghadapi emosinya. Banyak laki-laki tidak sadar bahwa dukungan emosional adalah pondasi penting dalam hubungan. Tanpa dukungan ini, hubungan bisa terasa hampa meski secara lahiriah terlihat baik-baik saja. Perempuan bisa merasa kesepian meski punya pasangan jika ia tidak merasa dipahami secara emosional. Namun sebaliknya, dengan dukungan emosional, hubungan bisa terasa kokoh meski menghadapi berbagai masalah dari luar. Dukungan emosional juga bukan berarti laki-laki harus selalu kuat dan perempuan selalu lemah. Justru hubungan yang sehat adalah ketika keduanya saling memberi dukungan emosional. Namun perempuan sangat menghargai ketika laki-laki mau berusaha memahami, mendengarkan dan hadir tanpa menghakimi. Itu adalah bentuk cinta yang tulus. Mungkin ada laki-laki yang bertanya, "Kalau dia curhat terus, bukannya bikin capek?" Sebenarnya dukungan emosional tidak. Salah satu hal yang sering dilupakan laki-laki dalam sebuah hubungan adalah menunjukkan rasa bangga terhadap pasangannya. Padahal bagi perempuan rasa bangga itu sangat berarti. Mereka ingin merasa dihargai bukan hanya sebagai pasangan,
tetapi juga sebagai individu dengan kemampuan, pencapaian, dan jati diri yang unik. Menunjukkan rasa bangga bukan sekadar memuji penampilan atau berkata, "Aku sayang kamu." Itu lebih dari itu. Rasa bangga adalah ketika seorang laki-laki berani menunjukkan kepada dunia bahwa ia menghargai pasangannya, bahwa ia bangga bisa berjalan bersama orang yang ada di sisinya. Rasa bangga adalah bentuk pengakuan bahwa perempuan itu tidak hanya penting secara pribadi, tetapi juga berharga di mata orang lain. Bayangkan seorang perempuan baru saja menyelesaikan sesuatu yang berarti bagi dirinya. Mungkin itu sekadar berhasil menyelesaikan presentasi di kantor, lulus ujian yang sulit, atau bahkan hal kecil seperti berani mencoba sesuatu yang sebelumnya ia takuti. Ketika pasangannya berkata, "Aku bangga banget sama kamu," hati perempuan itu akan hangat. Kalimat sederhana itu bisa membuat perjuangannya terasa tidak sia-sia. Sayangnya, banyak laki-laki yang jarang menunjukkan rasa bangga secara terbuka. Mereka mungkin merasa, dia kan udah tahu aku sayang, atau nggak usah lebay, nanti aja kalau ada pencapaian besar. Padahal, bagi perempuan bukan hanya pencapaian besar yang penting. Hal-hal kecil yang dihargai pun bisa memberi dampak emosional yang besar. Misalnya ketika ia berhasil belajar masakan baru, atau ketika ia memberanikan diri berbicara di depan orang banyak. Apresiasi sederhana bisa membuatnya merasa dihargai. Menunjukkan rasa bangga juga tidak selalu harus dengan kata-kata besar. Bisa melalui sikap, ekspresi, atau tindakan nyata. Misalnya, Smith perkenalkan pasangan dengan penuh kebanggaan di depan teman atau keluarga. Mengatakan, "Ini dia orang yang selalu bikin aku semangat," atau "Aku bangga banget sama dia." Kalimat seperti ini memberi pesan kuat bahwa pasangan dihargai, bukan hanya di ruang pribadi, tapi juga di hadapan orang lain. Bagi perempuan, hal itu bukan tentang pamer, bukan tentang ingin dibangga-banggakan secara berlebihan, tetapi tentang merasa diakui, tentang merasa bahwa dirinya memang memberi arti, dan bahwa pasangannya tidak ragu untuk mengakuinya di depan siapapun. Karena seringkali perempuan ingin tahu apakah mereka hanya disayangi secara pribadi, atau juga benar-benar dibanggakan secara sosial. Rasa bangga juga bisa ditunjukkan lewat perhatian kecil. Misalnya, ketika pasangannya berhasil menulis sesuatu, tulisan kamu bagus banget, aku suka cara kamu merangkai kata. Atau ketika pasangan memasak, dia bisa berkata, "Aku bangga banget sama kamu, rasanya enak banget." Meski sederhana, kalimat ini menguatkan perasaan bahwa usahanya dihargai. Perempuan juga merasa bahagia ketika laki-laki mampu mendukung impian mereka dengan rasa bangga. Saat ia mencoba meraih sesuatu, pasangannya tidak hanya mendukung diam-diam, tetapi juga berani berkata, "Aku percaya sama kamu, dan aku bangga kamu berani mencoba." Itu adalah bentuk apresiasi yang membuat perempuan semakin berani melangkah. Menunjukkan rasa bangga juga berarti tidak meremehkan atau menyepelekan. Banyak perempuan merasa sakit hati ketika usahanya dianggap biasa saja. Misalnya, ketika ia bekerja keras menyelesaikan sesuatu lalu pasangannya hanya berkata, "Oh, bagus," tanpa ekspresi, tanpa penghargaan. Tapi perempuan sebenarnya tidak menuntut lebih, tapi sekadar ingin mendengar pengakuan bahwa apa yang mereka lakukan patut dihargai. Hal yang sering terlewat adalah rasa bangga bukan hanya ditunjukkan pada saat pasangan berhasil, tapi juga ketika pasangan sedang berjuang, bahkan saat ia gagal. Justru pada momen inilah perempuan paling membutuhkan rasa bangga dari pasangannya. Bayangkan seorang perempuan gagal dalam ujian atau proyek yang ia kerjakan. Dia merasa puas pada dirinya sendiri. Di saat seperti itu, laki-laki bisa berkata, "Aku tetap bangga sama kamu, karena kamu sudah berusaha sekuat tenaga." Kalimat ini bisa menghapus rasa kecewa yang dalam, karena ia merasa usahanya tidak sia-sia di mata orang yang paling penting baginya. Bagi perempuan, rasa bangga adalah bentuk cinta yang nyata. Itu membuktikan bahwa mereka tidak hanya dicintai karena hubungan semata, tetapi juga dihargai sebagai manusia. Perempuan ingin merasa bahwa dirinya tidak hanya cantik atau manis, tetapi juga mampu, kuat, dan berharga. Dan ketika pasangannya mampu melihat itu dan menunjukkan rasa bangganya, kepercayaan dirinya akan semakin tumbuh. Menunjukkan rasa bangga juga memperkuat hubungan jangka panjang. Karena rasa bangga bukan hanya tentang pasangan, tapi juga tentang membangun fondasi saling menghargai.
Laki-laki yang mampu menunjukkan rasa bangga membuat pasangannya merasa lebih dekat, lebih aman, dan lebih yakin bahwa hubungan ini adalah tempat yang sehat untuk tumbuh bersama. Jangan lupa,